Selamat pagi siswa-siswi baru SMK YBBK Pare tahun 2020-2021. Nama saya Samsul Lati Saputra. Saya sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Multimedia di SMK YBBK Pare. Baik, nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang gambaran multimedia atau gambaran tentang jurusan multimedia di SMK YBBK Pare. Langsung saja kita mulai. Yang pertama saya perkenalkan dulu atau saya jelaskan dulu kira-kira materi yang nanti didapatkan di jurusan multimedia itu apa aja. Ya. Yang jelas mata pelajaran muatan nasional ini semua jurusan sama. Ya, ada PKN, kemudian agama, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris dan lainnya. Kemudian muatan kewilayahan juga sama, yaitu seni budaya, penjas dan lain-lain. Nah, yang berikutnya untuk penjurusan. Nah, ini baru di muatan peminatan kejuruan ini materi yang spesifik ya, khusus untuk jurusan multimedia. Jadi jurusan yang lain pasti akan beda. Untuk multimedia nanti dibagi menjadi 3, yaitu C1, C2 dan C3. C1 itu dasar bidang keahlian. Materi yang diajarkan itu adalah simulasi komunikasi digital, kemudian fisika dan kimia. Kemudian yang C2 yaitu dasar program keahlian. Itu nanti yang dipelajari atau materinya itu ada sistem komputer, kemudian komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar dan dasar desain grafis. Kemudian yang C3 atau kompetensi keahlian ini ada 5. Yang kelas 11-nya itu akan diajari materi tentang dasar desain grafis percetakan. Kemudian yang kedua yaitu animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan yang ketiga itu adalah materi produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian yang kelas 12-nya itu materi yang diajarkan yaitu desain media interaktif, kemudian teknik pengolahan audio dan video, serta yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Itu secara garis besar materi yang nanti akan didapatkan selama 3 tahun di jurusan multimedia. Baik. Kemudian ada beberapa anggapan yang salah tentang multimedia. Kadang-kadang ada yang takut masuk di jurusan multimedia. Yang pertama katanya harus punya laptop, kemudian pelajarannya sulit, kemudian membosankan, dan yang berikutnya adalah sulit cari kerja. Itu semua salah. Nah, jadi akan kita bahas satu-satu di belakang nanti ya. Apa betul sih harus punya laptop, kemudian apa betul sih pelajarannya sulit, dan seterusnya. Nah, yang pertama harus punya laptop. Ya, sebetulnya enggak ya. Jadi di multimedia kita enggak harus punya laptop. Ya, karena dengan HP yang kita punya, kita bisa berkreasi. Kita bisa menghasilkan sebuah karya yang berkaitan dengan multimedia. Kadang-kadang materi multimedia pun akan dikaitkan atau akan menggunakan HP. Ya, dengan HP kita sudah bisa melakukan editing video. Nah, itu materi yang ada di multimedia. Kemudian yang kedua juga bisa menjalankan aplikasi desain grafis. Nah, itu juga materi yang ada di multimedia. Dan yang berikutnya, dengan HP kita bisa menjadi YouTube kreator. Nah, itu pun juga akan diajarkan di multimedia. Dan masih banyak yang lain yang bisa kita manfaatkan HP untuk belajar multimedia. Baik. Kemudian anggapan yang berikutnya juga masih harus punya laptop ya. Ini juga nggak harus, karena di yang pertama tadi kita sudah punya HP untuk membuat atau mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan multimedia. Kemudian di SMK YBBK Pare lab komputernya sudah lengkap. Nah, jadi selain kita bisa memanfaatkan HP ketika masuk sekolah, nanti full untuk pembelajaran itu biasanya untuk prakteknya di lab multimedia SMK YBBK Pare. Kemudian SMK YBBK Pare juga dilengkapi dengan ruang produksi yang menunjang jurusan multimedia. Nah, ini contohnya lab komputer yang kita punya.
dilengkapi dengan sarana multimedia yang lengkap, headset, audio visual, dan lain-lain. Oke, kemudian ruang produksi. Ya, ini di YBBK juga ada ruang khusus produksi ya. Ini untuk studio fotografi, kemudian untuk ruang komputer editing, kemudian untuk peralatan sablon digital dan lain-lain. Nah, ini juga salah satu sarana multimedia ya, ada studio foto dan videografi. Jadi ketika kita praktek foto, kita praktek videografi, kita sudah punya studionya. Nah, ini juga ruang produksi yang di dalamnya juga ada komputer editing yang nanti bisa digunakan untuk proses editing semua tugas yang berkaitan dengan video editing. Nah, ini lab multimedia SMK YBBK Pare yang kesannya memang sangat luas, sangat nyaman ya, kemudian desain ruangannya pun juga menyenangkan. Oke, ini beberapa peralatan yang dimiliki di SMK YBBK Pare untuk menunjang praktek jurusan multimedia ya. Kita juga ada peralatan sablon kaos digital. Ya, di sini contohnya ini praktek sablon kaos ya, mencetak fotonya masing-masing. Kemudian sablon kaos cetak saring. Kalau yang tadi digital, sekarang yang manual. Ini cetak saring ya, jadi sablon manual juga nanti akan diajarkan di multimedia SMK YBBK Pare. Oke, selain itu juga ada sablon muk atau gelas. Nah, nanti bagaimana cara nyablon di gelas itu, caranya gimana, kemudian desainnya gimana, nanti juga akan diajarkan. Nah, selain itu juga akan diberi materi bagaimana cara membuat pin atau membuat gantungan kunci atau membuat pernak-pernik yang menarik untuk dijadikan sebuah kenang-kenangan. Oke, ini juga beberapa alat yang menunjang praktek untuk membuat ID card ya. Kemudian untuk sarana cetak pun kita sudah lengkap. Ada printer tinta sublim untuk sablon digital, kemudian ada printer yang menggunakan tinta art paper ya untuk pencetakan kalender, kartu nama dan sebagainya. Kemudian ada printer inkjet paper ya, ini untuk cetak-cetak cover dan sebagainya. Oke, kemudian di SMK YBBK Pare juga ada fasilitas WiFi dengan bandwidth yang lumayan besar ya, 60 mega. Ini free, jadi jaringannya sangat kuat. Kemudian untuk proses mungkin pembelajaran atau yang lainnya membutuhkan sarana internet, di SMK YBBK Pare sudah tersedia. Oke, ada yang bilang pelajaran membosankan. Itu juga salah ya, karena di multimedia pelajarannya sangat menyenangkan. Ya, ini beberapa contoh kegiatan di jurusan multimedia ya. Ini yang paling sebelah kiri, syuting film ya, ketika mau buat film ya, kita main-main buat film sebagainya. Kemudian ada pembuatan video klip ya, biasanya untuk lomba atau untuk senang-senang ya, kita bisa membuat video klip. Kemudian ada sablon digital, ada pembelajaran animasi ya. Saya kira itu bukan pelajaran yang membosankan ya, itu cukup menyenangkan. Baik, pelajarannya sulit ya, saya kira enggak juga, karena materi yang diajarkan seperti yang sudah kita jelaskan di atas ya. Kita berkutat tentang desain, itu saya kira menyenangkan. Kemudian videografi, fotografi, ini kan juga pelajaran yang saya kira tidak sulit ya. Ya, semua orang sekarang pasti bisa ya, nanti akan lebih ahli lagi kalau masuk di jurusan multimedia. Kemudian animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi ya. Itu juga saya kira pelajaran yang tidak sulit ya, asalkan kita betul-betul mau serius di dalamnya. Ada yang bilang cari kerja sulit ya, saya kira itu juga salah ya. Di jurusan multimedia itu peluang kerjanya sangat luas sekali, apalagi di dunia digital seperti sekarang ini ya. Kita bisa berwira swasta ya, kita bisa membuka usaha sendiri, entah
entah sablon, entah percetakan, ya, entah fotografi dan sebagainya. Selain berwira swasta, kita juga bisa kerja di instansi seperti stasiun TV, ya, kemudian atau studio videografi dan sebagainya. Nah, kita juga bisa buka sendiri, misalkan pengen buka foto dan videografi, kita bisa jurusan multimedia. Kemudian buka percetakan, ya, atau kerja di percetakan juga sangat memungkinkan. Sablon digital, ini kita bisa buka usaha sendiri, bisa kerja di tempat orang lain. Kemudian YouTube kreator, nah sekarang yang lagi ngetren, masih muda, kemudian bisa menjadi YouTuber sukses, itu biasanya yang diidam-idamkan anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial sekarang, ya. Jadi nanti akan diajarkan di multimedia itu bagaimana sih cara membuat video yang akan kita upload di YouTube, bagaimana cara membuat video yang layak diupload di YouTube dan sebagainya. Kemudian desain grafis online, nah ini juga sekarang sangat mudah sekali ketika kita mau berjualan desain di dunia online, ya. Jadi banyak sekali aplikasi web yang menyediakan fasilitas untuk kita bisa berkarir, kita bisa berkarya yang nanti akan menghasilkan uang. Dan saya kira masih banyak yang lain peluang kerja yang bisa didapatkan di jurusan multimedia. Ya, contohnya ini, ya, peluang kerja di jurusan multimedia ini salah satu siswa kita, salah satu lulusan siswa SMK YBK Pare yang menjadi YouTube kreator, namanya Kurama Channel. Kita lihat sudah 18,4 ribu subscriber. Kemudian kalau kita lihat juga ada 1,8 juta kali ditonton. Ya, sekarang coba aja kita cek di YouTube-nya, ya. Nah, ini kita lihat ini, ya. Nah, ini salah satu kontennya, dia sudah dilihat oleh 1 juta sekian orang, ya, atau viewer. Nah, kemudian subscribernya sudah 18,8 ribu subscriber. Ini adalah salah satu siswa kita yang menjadi YouTube kreator. Nah, kemudian contoh lagi, ini ada YouTuber muda sukses di Indonesia, ya. Ada Atta Halilintar, ada Baim Wong, ada Bang Tutorial, ya. Mereka contoh-contoh beberapa orang yang kerjanya nyantai jadi YouTuber kemudian sudah menghasilkan uang yang banyak. Nah, yang menarik adalah YouTuber Bang Tutorial ini, ya. Dia masih sangat muda tapi sudah banyak menghasilkan uang dari YouTube. Ya, ini bisa kita lihat di YouTube-nya, ya. Nah, ini. Nah, ini masih muda. Kemudian kita lihat ini sudah ditonton 190 ribu viewer. Oke, itu contoh-contoh, ya. Nah, itu sengaja saya kasih contoh, ya. Masih muda kemudian sudah menjadi YouTube kreator, sudah menghasilkan uang. Nah, siapa tahu nanti salah satu dari kalian ada yang tertarik menjadi seorang YouTuber. Oke, kemudian ini contoh lagi peluang kerja di multimedia, ya. Bisa membuat atau menjadi sebuah desainer online, ya. Jadi contohnya ini Yohanes Bagus Prianggodo, ini alumni tahun 2016. Ini dia sudah sukses menjadi desain online di Shutterstock. Nah, ini contoh karya-karyanya yang sudah di-upload di Shutterstock, ya. Ini sudah di-download oleh ribuan orang di dunia. Ini salah satu contoh desain yang dihasilkan oleh Yohanes Bagus tadi di Shutterstock. Nah, ini juga sudah banyak menghasilkan pundi-pundi uang yang lumayan besar, nih, ya, dengan desainnya si Yohanes Bagus ini. Kemudian juga masih contoh Yohanes Bagus ini dengan desain, dia pernah dapat job dari Amerika Serikat ini dengan harga $148. Jadi durasi dia mendesainnya hanya 1 hari, kemudian dia mendapatkan hasil yang lumayan fantastis, ya, 2.141.000 sekian, ya. Kalau kita rupiahkan dari $148 jadi sekian. Kemudian
Dia juga pernah dapat job dari Inggris dengan harga $100. Desainnya seperti ini ya, Miller Microgreens. Dengan durasi 30 menit dia sudah menghasilkan uang sekian, karena desainnya nggak terlalu lama, kemudian diterima oleh yang minta. Dia gajian dengan jumlah yang lumayan banyak, hanya cukup dengan 30 menit. Nah, kemudian ini juga contoh alumni kita yang namanya Heru Nur Cahyo. Ini juga setelah lulus juga menjadi fotografer, kemudian juga pengajar di SMK YBK Pare. Nah, ini juga salah satu alumni yang bergerak di bidang videografi, Devi T. Salonika. Ini lulusan alumni tahun 2016. Nah, ini juga beberapa contoh siswa-siswa kita yang dia masih kelas 12 tapi sudah punya akun di Shutterstock, sudah menjual desain di online, yaitu di www.shutterstock.com. Ya, walaupun masih kelas 12, dia sudah menghasilkan beberapa masukan, ya lumayan bisa untuk uang saku dan sebagainya. Multimedia SMK YBBK Pare juga sudah lumayan banyak. Ini contohnya desain blog di Kabupaten Kediri, kemudian juara favorit fotografi di Kabupaten Kediri, kemudian juara 2 lomba video produksi Piala Wali Kota Kediri, kemudian pernah juara 1 desain grafis Kabupaten Kediri, kemudian juga juara harapan 1 desain grafis Provinsi Jawa Timur tahun 2016, kemudian juga juara 1 lagi desain grafis tahun 2017 di Kabupaten Kediri, kemudian juara 2 nasional stand up comedy tahun 2017 yang diselenggarakan oleh LP3I, kemudian juara 2 nasional Festival Film Nusantara tahun 2017. Oke, saya kira itu sedikit perkenalan atau sedikit gambaran tentang multimedia di SMK YBBK Pare. Sekali lagi selamat bergabung, selamat menjadi keluarga baru SMK YBBK Pare, selamat menjadi warga baru multimedia SMK YBBK Pare. Multimedia SMK YBBK Pare berkarya, berprestasi, dan siap kerja.